ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Saya belum pernah melihat di dunia seperti ini. Anak muda-muda, umumnya orang pondok-pondok saja mais, terus pondoknya bersih. Dia bilang pondoknya bersih, pondoknya bersih, gurunya masih muda, muridnya masih muda. Dan beliau ini yang menggeser kiamat apa? Datangnya lambat ya ini. Cagai langit, Haji Nur Hasan menunjukkan cagai langit di awal dewi ini. Selagi masih mempelajari hadis, kita menjadi cagai langit, kurang amblek. Sejamaah. Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, lagi-lagi beliau memuji dengan disandarkan tentang pada Syekh sekarang bapaknya Ahmad Qadhi, yaitu Halim Al-Qadhi kalau nggak salah tadi yang disebutkan. Diajak muter-muter dan katanya si Halim Al-Qadhi ini mengatakan wa ulaika lahum adabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, seperti halnya banyaknya permintaan dari para kawan-kawan penyimak Ribat Akli Salim tentang video yang diupload oleh admin suara, yaitu ceramahnya Al-Ustadz Cak Emir Ruzikiani, seorang pendoktrin Islam Jamaah kelas internasional. Saya katakan kelas internasional yang luar biasa di dalam Islam Jamaah. Memang namanya sangat fenomenal, sangat dikenal khususnya kalangan-kalangan kepengurusan, khususnya kalangan-kalangan sesama pendoktrin, baik di kelompok, di desa, di daerah, bahkan sampai di pusat. Kiprah beliau bukan hanya di kalangan Indonesia, namun sampai di luar negeri. Bahkan beliau dipasrai untuk meramut jamaah Islam Jamaah di Australia. Namun beliau beramal soleh atau bertugas ke berbagai mancanegara, di Amerika, di Suriname, mungkin di Jepang, di Korea. Kalau bahasanya Islam Jamaah namanya penerobos internasional. Mantap. Apa-apa saja yang harus kita kritisi, harus kita ta'dil sedikit, semoga bermanfaat. Ada ucapan-ucapan yang memang berlagak takabur dan seakan-akan ya menjunjung tinggi, taklid butanya terlalu tinggi, mengkultuskan terhadap seorang pemimpin atau terhadap seorang tokoh dalam Islam Jamaah yang terlalu tinggi. Apakah itu benar atau tidak? Namun cerita itu banyak yang kita mantan itu banyak yang majhul. Ceritanya cerita yang tidak pernah lazim disampaikan. Ya, nggak lazim disampaikan karena memang ya kayaknya nggak ada, hanya karya-karya karangan Bulta saja itu.
Ya, kita simak, nanti kita komentari sedikit demi sedikit. Tapi satu hal yang istimewa dari Haji Nur Hasan, apa? Beliau belajar untuk umat. Beliau belajar untuk umat. Beliau belajar untuk umat. Apa itu belajar untuk umat? Jadi beliau belajar ilmunya di sokno kabeh untuk kita ini. Sejamaah ya. Berapa banyak kiai-kiai ya atau orang merasa dirinya ulama atau ustaz itu nggak mau ngajar kesana nggak mau. Kalau mau belajar ya harus datang. Pakai apa namanya saudara jemaah? Pakai filsafat sumur. Apa filsafat sumur itu? Kamu kalau mau cari air ya harus bawa apa? Timba, bawa alat untuk ngambil. Itu pakai filsafat sumur. Tapi Bapak Haji Nur Hasan, beliau tidak pakai filsafat sumur. Apa filsafatnya saudara jemaah? Ceret. Apa ceret nih bahasa Indonesianya? Teku, apalagi? Hah? Ceret, teku. Jadi kalau yang namanya ceret atau teku saudara jemaah, itu filsafatnya apa? Mana gelas yang kosong didatengin. Didatengin. Artinya kalau ada orang pengen ngaji, didatengin. Bukan orang itu supaya datang ke kita sebagai ustadz atau sebagai guru, sebagai mubalik, sebagai ulama, enggak. Tapi kita sebagai ulama atau sebagai guru atau sebagai mubalik datang. Dan alhamdulillah sampai hari ini saudara jamaah, Bapak Imam menanamkan kepada mubalik-mubaliknya, kepada kita semua. Kalau ada orang ngaji, minta ngaji, datengin. Dan itu aneh, bagi orang luar aneh, bagi orang luar jamaah aneh. Mau datang nggak dibayar. Pertanyaan besar saudara, mau datang nggak dibayar, bisa ngaji betul. Bisa ngaji betul. Ya, kita aja ya. Tapi ini yang diminta oleh siapa? Syekh Ahmad Qadhi itu, kamu kalau mau mengirimkan. Ya. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, sudah kita sama-sama mendengar tadi. Begitu luar biasa pernyataan beliau bahwasanya memuji Bapak HNH Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Beliau adalah pendiri atau cikal bakal Islam jamaah di Indonesia ini. Pertama beliau mengatakan, Cak Emir mengatakan bahwa ilmunya kau wabeh disuntak, di sok kabeh, apa disuntak itu dituangkan semua kepada jamaahnya. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, pernyataan seperti ini kayaknya belum terbukti ya. Ataukah ada dua kemungkinan. Yang pertama, belum terbukti kalau beliau telah menuangkan semua ilmunya. Semua ilmunya artinya berarti kita harus diajarkan nahwu soro, badi, kemudian ilmu fikih, ilmu usul fikih, kemudian ilmu tafsir dan lain sebagainya. Pertama kayaknya belum. Kita belum. Berarti pernyataan Cak Emir batal. Kayaknya belum. Yang kedua, bisa jadi pernyataan Cak Emir ini benar. Bisa jadi pernyataan Cak Emir benar. Apa maksudnya benar? Ya kita lihat, ya segitu-gitu aja. Ternyata ilmu yang dikatakan disuntak kabeh, disuntak, dituangkan semua, ternyata kita sendiri merasakan. Masa mongko yang ini tok. Apakah ilmu yang seperti ini dalam Islam jamaah? Contohnya kami yang keluar dari Islam jamaah yang notabene mau balik daerah misalnya, sudah barang tentu kutubus sita sudah hatam. Ilmu-ilmu nahwu sorof yang dalam Islam jamaah diajarkan sudah hatam. Ilmu faraid dalam Islam jamaah sudah kita hatamkan. Apalagi ya, artinya dalam kacamata mereka ukuran Islam jamaah loh ya. Ternyata setelah kita keluar, yang kita dulu diulamakan, yang kita dulu diagung-agungkan, dianggap orang yang paling pintar, ketika kita keluar
yang katanya Cak Emir sudah disuntak kabeh ilmune mau, ternyata masih plunga yang plungu. Ternyata kita yang di luar kita masih sangat bodoh, masih sangat kurang sekali. Benar enggak? Benar betul? Benar kan? Jadi ada dua kemungkinan yang kalau kita kritisi. Yang pertama, ucapan Cak Emir enggak benar, enggak terbukti, nyata-nyata kita kurang. Kalau dikatakan semua dituangkan, semua disuntak ilmune, mana? Yang kedua juga kita akan memberikan udzur, ya wis gak apa-apa disuntak kuwabe ilmune, habis ilmune Pak Nur Hasan. Nah, kenyataannya mung ngono kuwi tok. Ternyata hanya seperti itu aja. Ternyata setelah kita keluar, Masya Allah, lautan ilmu begitu luas, begitu dalam. Begitu luas, begitu dalam. Sekilas balik daerah yang hatam kutubus sittah, hatam maknanya, ketika di luar, Masya Allah, ya memang terbantu. Setelah kita hatam makna kutubus sittah itu, kita terbantu makna mufradat, maksud saya. Oh ya, ning Bukhari pernah enak ini, ning Nasai pernah enak ini, ning Muslim pernah enak. Kita terbantu. Namun secara istimbat hukum, bagaimana fawaid para ulama mengambil sebuah hukum, mengambil sebuah ibrah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Misalnya bagaimana tafsir masih jauh sekali. Yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan begitu luar biasa Pak Nur Hasan itu, di luar sana nggak ada, gak enak njopo itu, wong-wong sampai heran. Pak Nur Hasan itu ilmunya beliau mendatangi seperti halnya teko, filsafat teko mendatangi gelas. Sedangkan di sana-sana, di luar-luar sana itu ilmu seperti sumur, didatangi timba-timbanya didatangi. Dia mengatakan Pak Nur Hasan pakai filsafat, pakai prinsip yaitu seperti teko, tanpa dibayar harus datang ke sana menyampaikan ilmu, dan itu masih ditanamkan kepada para mubalik Islam jamaah katanya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, seandainya pun misalnya kalau kita katakan, kita kan santai aja, jadi kita itu memberikan udzur juga. Biar akal sehat, akal waras Anda terpancing. Seandainya misalnya kita melihat ulama-ulama selain Islam jamaah itu nggak mau keluar, nggak menyampaikan keluar, nggak mendatangi murid. Yang pertama bohong, sangat bohong sekali. Bahkan kalau kita melihat ketika kita sudah terjun di dunia dakwah, kami terjun di dunia dakwah, ternyata level dai, saya tidak mengatakan ulama, level dai itu ambil resikonya kita terlalu rendah. Bagaimana tidak kawan-kawan dai saya itu, kawan-kawan dai itu sudah melalang buana ke tempat-tempat misalnya basis Kristen, basis Nasrani, ke Papua, ke Sulawesi yang mayoritas kristenisasi berjalan lancar. Dia datang hadir, dan tidak sedikit kalau saya mendengar cerita-cerita kawan-kawan itu mau dibunuh lah, mau digini dan gini dan itu, mau dipersekusi, langsung berhadapan dengan orang yang selain agama Islam, benar-benar orang kafir, orang-orang musyrik. Namun dakwahnya Bapak Imam, misalnya Bapak Imam Nur Hasan Ubaidah Lubis Al-Musawa yang diceritakan, kita belum pernah mendengar beliau dakwah di mana, di tempat-tempat kristenisasi. Artinya resikonya masih minim sekali. Masih minim sekali. Sesama orang Islam ya tahu-tahu bid'ah kafir kepada ahlu tauhid, pelaku tauhid, orang-orang sesama orang Islam.
Jadi jauh, ternyata di luar itu jauh sekali, kiprahnya jauh sekali. Kalau nggak percaya Anda datang ke sini aja lah. Kita sama kawan-kawan sesama dai itu. Kalau biasanya Ramadan kan kadang beliau dakwah ke pelosok-pelosok di luar Jawa, Kalimantan, di pelosok-pelosok memang selama Ramadan, kadang di tempat-tempat kristenisasi dan lain sebagainya. Yang kedua, seakan-akan Caimin ini di pernyataan tadi tentang masalah ini tadi, Bapak Imam Nur Hasan itu seperti teko yang mendatangi. Ya. Terus diambil filsafat. Padahal kan ada ucapan Imam Malik itu kan ada tuh. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ucapan Imam Malik seperti itu. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ini bukan artinya menjadi hukum mutlak. Ini hanya dalam sisi kaifiyah mengangkat derajat ilmu, agar ilmu terangkat, agar ilmu menjadi berwibawa, maka didatangi, bukan mendatangi. Artinya para ulama-ulama selain Islam Jamaah itu juga tidak ngawur, mungkin kondisionalnya seperti itu dulunya. Maka beliau mengamalkan ucapan Imam Malik tersebut, al ilmu yu'tawala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Lalu Caimin dengan berusaha semaksimal mungkin tadi mengatakan Bapak Imam beda kesana kemari, tak gratis tanpa bayar. Ya, semua sales MLM itu awalnya gratis tanpa bayar. Yang penting daftar dulu murah, bahkan gratis. Namun ketika sudah diikat dengan kencang, diikat dengan sebuah majmuah komunitas yang sangat kuat, maka diwajibkan persenan misalnya. Bahkan apakah Bapak Imam tidak menarik, Pak Nur Hasan tidak menarik persenan? Kalau kita mendengar cerita para ulama-ulama sepuh dulu bahwa orang-orang yang tidak mau menyetorkan infaknya ke pusat tidak akan disaksikan oleh Bapak Imam sampai mati. Bahkan ada istilah, walaupun di kelompok, di desa, di daerah itu masjidnya terbuat dari emas, kalau tidak mau menyetorkan infaknya ke pusat persenan itu, maka tidak disaksikan orang iman. Sehingga di tahun berapa itu 60-an sampai 70-an itu ada gerakan namanya resolusi. Ada orang-orang yang sudah keluar menolak ijtihad atau menolak perintah tentang masalah infak persenan. Itu yang pertama. Ini agak lama apa Bang ya? Oke, yang kedua kita komentari lagi. Kalau mau mengirimkan orang ke Mekah, syaratnya belajar untuk umat, bukan belajar untuknya dirinya sendiri. Belajar pointer dewe terkenal, jadi disebut ulama, jadi disebut tokoh. Ya. Belajar untuk umat ya. Guru ini nyalon nomor dulu. Calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon mayit terus dulu ya. Sama kita juga calon mati saudara. Nah itu. Jadi syukur pol saudara jamaah, syukur pol. Bapak Imam memilih kata mubalek, ya toh. Dan nyatanya saudara jamaah setelah tahun 2004 mulainya ya, 2004, 2005, 2000 sampai sekarang 2014. Nyatanya teman-teman kita atau generus kita yang belajar di Mekah itu waktu belajar di Masjidil Haram atau belajar di Ummul Qura saudara jamaah, atau belajar di Darul Hadis, ada yang sempat belajar di Darul Hadis, belajar ke sana itu meskipun ikut di Ma'ad Haram atau belajar di Ummul Qura, karena bekal dari Bapak Imam Haji Nur Hasan itu sudah ada, bacaan makna keterangan mangkul faham Quran Kutubus Sittah, itu belajar di kelas-kelas itu sangat mudah karena apa? Punya basic. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau punya cita-cita, wah anak saya supaya belajar di Mekah Madinah, ikuti syarat ini.
Karena ini nasihatnya orang yang memang lahir di Mekah, gede di Mekah, jadi dosen Ummul Qura dan hafal Quran. Beliau itu melihat jamaah ini super respect. Ahmad Qadhi ya tadi ya. Melihat jamaah ini super respect. Asal ngaku muridnya Haji Nur Hasan, langsung cium tangannya. Tanganmu berarti dulu pernah salaman dengan Haji Nur Hasan. Saya Haji Nur Hasan ini orang top, dipilih oleh Allah. Pokoknya ketemu muridnya Haji Nur Hasan, langsung cium tangannya. Karena apa? Kamu pernah salaman dengan Haji Nur Hasan, saya ingin salaman dengan beliau. Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Beliau menceritakan seorang dosen katanya yang bernama Ahmad Qadhi, kalau nggak salah tadi ya disebutkan Ahmad Qadhi di Arab Saudi sana, di Ummul Qura atau di Darul Hadis sana. Di mana Ahmad Qadhi itu memuji-muji tentang hasil pembinaan, hasil binaan Bapak Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawa. Ya. Lalu ini disarankan, bukan disarankan, beliau menceritakan, ini Cak Iman menceritakan bahwa kawan-kawan para tolib-tolib yang belajar di sana ya, ini kan tahun 2014 atau berapa itu kalau menyebut nama Nur Hasan, ini Ahmad Qadhi ini, Syekh Ahmad Qadhi ini langsung mencium tangannya. Allahu alam, terlepas saya percaya dan tidak percaya, namun beliau mengatakan seperti itu tadi. Namun yang pasti lebih afdolnya nanti 3 masyayikh, nanti saya minta juga semoga beliau menyimak. Benarkah hal seperti itu? Apa benar Syekh Khalil Bustami, Syekh Abdullah Mas'ud, Syekh Abdul Aziz Ridwan misalnya? Apa benar bahwa ini Ahmad Qadhi ini adalah seorang dosen yang pertama yang telah mengagumi perjuangan Syekh Nur Hasan? Terlepas saya percaya dan tidak percaya, namun karena saya tidak tahu ya kita cukup percaya walaupun penuh dengan tanda tanya. Tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Namun yang ada kejanggalan adalah Syekh ini katanya langsung mencium tangan bagi siapa saja yang pernah mengaku bahwa muridnya atau anak buahnya atau jamaahnya Bapak Nur Hasan Ubaidah. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, kayaknya saya udah lama ya, kita juga pernah ya lama lah mengikuti nyimak apa tuh Arab kui, adat kebiasaan Arab itu penghormatannya bagaimana. Kayaknya nang Arab iki gak lazim kaya ngambung tangan nu ketoke gak lazim. Walaupun saya belum pernah ke Arab juga, saya belum pernah. Umrah pun belum. Artinya kalau kita melihat itu cium tangan kan tradisi timur ya, timur. Kalau di Arab itu justru katanya kawan-kawan yang sudah pernah di sana, pernah belajar di sana, pernah haji di sana, umroh di sana, katanya penghormatannya itu dikecup keningnya. Dan kita lihat di video-video misalnya Syekh Sudes ya, berkunjung ke kerajaan, mencium keningnya sebagai bentuk penghormatan. Namun katanya ini lagi-lagi kita katanya loh ya, wong yo Cak Min ngomong dewi kok ya. Siapa yang mengaku bahwasanya dia muridnya Hasan Ubaidah Lubis, dia akan dicium tangannya. Begitu terkenalnya di sana. Kami hanya khawatir saja, khawatir. Kami sebagai para mantan itu khawatir. Jangan-jangan seandainya perlakuannya seperti itu Syekh Ahmad Qadhi ini, kami hanya khawatir jangan-jangan Nur Hasan yang lain, bukan Nur Hasan yang dimaksudkan di Indonesia. Kan Nur Hasan Ubaidah itu kan tentunya banyak lah, itu kan nama-nama nun sewu, nama-nama pasaran loh itu. Artinya dalam kalangan Arab Nur Hasan Al-Ubaidah itu kan nama-nama yang pasaran biasa. Dan justru kalau Pak Nur Hasan itu namanya nama Jawa, mungkin malah kita lebih yakin misalnya Prawiro apa Prapto apa Parno misalnya, Syekh Parno misalnya, Syekh Prapto, kemudian dikenal di sana, itu baru kita
semakin mantap. Namun kata Nur Hasan Al-Ubaidah misalnya, itu jangan-jangan orang lain, jangan-jangan lah ya, saya tidak terlepas saya percaya atau tidak, dengan percaya atau tidak, penuh tanda tanya, boleh percaya tapi tanda tanya tidak apa-apa. Tapi lebih baiknya nanti Mas Syekh itu juga memberikan klarifikasi apakah benar Syekh Ahmad Qadhi itu cium tangan ketika mendengar muridnya, apakah dengan benar dipermudah ketika masuk di Ma'had Haram. Padahal kalau mendengar ceritanya Syekh Dullah, Syekh Haji, Syekh Khalil itu mau masuk sana itu sulit, suruh hafalan dulu sekian, suruh hafalan kitab-kitab Arba'in Nawawiyah pertama itu kelas paling ngisor dewi ngapalnya, padahal di dalam jamaah nggak pernah suruh hafalan seperti itu, suruh hafalan ini dan itu. Kok enak dipermudah, terbantu. Kalau terbantu memang terbantu dari apa ya, dari sisi mufrodatiyah misalnya. Saya sendiri juga kalau belajar bahasa Arab setelah keluar dari jamaah ini, dari Islam jamaah, juga sangat terbantu. Misalnya saya belajar di Ma'had Abu Bakar, kemudian saya belajar lagi bahasa Arab di Majma' Lughah misalnya, memang sangat terbantu. Ngimbian ini gue ilmu titen, kolai ngucap ngendiko nama kuwi turu, koma iki ngadeg, intolako budal. Ya, lanjut. Enggak apa-apa ya, agak lama enggak apa-apa ya. Segitunya saudara, karena beliau melihat bapak saya itu ketua Rabithah Islamiyah Dunia. Bapaknya Ahmad Qadhi yang namanya Hatim Qadhi yang menjadi Menteri Haji Saudi ini, beliau itu salah satu ketua, karena ketua umum terus ketua satu, beliau itu salah satu ketua Rabithah Islamiyah Dunia. Sudah jalan kemana-mana melihat Islam, belum pernah melihat seperti jamaah ini. Yang apa? Orang-orangnya itu betul-betul tawadu, isinya mentes. Jalan semua ketaatannya, beliau ngelihat sandal, ngelihat cara menyambut tamu, ngelihat sholatnya jamaah, ngelihat saya ajak ke pondok mini itu ngelihat anak manain Quran. Saya belum pernah melihat di dunia seperti ini. Anak muda-muda, umumnya orang pondok-pondok sejamaah, terus pondoknya bersih. Dia bilang pondoknya bersih, pondoknya bersih, gurunya masih muda, muridnya masih muda. Dan beliau ini yang menggeser kiamat, datangnya lambat ya ini. Cagai langit, Haji Nur Hasan kan cagai langit di awal dewi iki. Selagi masih mempelajari Quran hadis, kita menjadi cagai langit, ora amblek. Sejamaah. Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, lagi-lagi beliau memuji dengan disandarkan tentang pada Syekh sekarang bapaknya Ahmad Qadhi, yaitu Halim Al-Qadhi kalau nggak salah tadi yang disebutkan. Diajak muter-muter dan katanya sih Halim Al-Qadhi ini mengatakan, saya tidak pernah menjumpai sistem jamaah sing sak dunia sing kaya iki. Anda percaya silakan, Anda tidak percaya urusan Anda. Para masyayikh dua syekh ini mungkin kan masih ada. Mungkin Anda yang mungkin di sana, kawan-kawan yang thalib masih di sana mendengarkan ini mungkin bisa cross check. Kayaknya ucapan-ucapan seperti ini dilontarkan oleh para masyayikh yang ada di Makkah itu, kayaknya ucapan ini loh, ucapan berlebihan seperti ini kayaknya gak enak katanya. Kayak kok nggak masuk akal. Kenapa? Kalau diperbandingkan misalnya penataan pondok, bukankah lebih tertib di sana di Arab Saudi? Oh, sampai katanya mengatakan saat dunia gak pernah ditemui sendal ditoto rapi. Bukankah lebih baik di sana di Arab Saudi sana yang lebih tertib, lebih baik, sistemnya lebih baik, lebih kuat, lebih bagus? Bukankah seperti itu? Ya. Makanya saya katakan, apakah ucapan ini benar diucapkan oleh Halim Al-Qadhi, Syekh Halim Al-Qadhi ini benar ataukah hanya mengada-ngada al-ustadz?
Syekh Emir ini hanya mengada-ngada. Naudzubillah min syarri dzalik, kalau mengada-ngada. Karena pujian-pujian seperti itu terlalu berlebihan bagi kami. Dan apalagi syekh yang kelasnya kelas lintas negara. Sedangkan setelah kita keluar dari Islam Jamaah, kebetulan saya juga masuk ke ma'had sehingga juga saya akhirnya terinspirasi dan didukung oleh masyarakat, terbangunlah ma'had ini saya di ruangan kelas ini. Calon kelas sudah kita siapkan. Ternyata di luar sana lebih jos meneh malahan. Misal saya contohkan, mohon maaf jika ada yang menyimak. Misal saya contohkan, misalnya ya di sini ada pondok yang kelasnya ya bisa dikatakan ya di Indonesia termasuk kelas atas lah. Misalnya Ishkarima, Ma'had Ishkarima di sini. Dekat, anak saya juga sekolah di sana, istri saya juga di sana. Kalau pagi ada program haki, hifdzul Quran sama isid. Itu muridnya ribuan juga. Ada syekhnya dari luar negeri 6 kalau nggak salah, baik dari Yaman, Arab maupun dari Mesir. Saya kemarin juga ikut daurah di sana. Dikit, hanya 5 kiloan, sekitar 5 kiloan dari sini. Itu saya melihat bagaimana penataan pondok jauh sekali, sangat jauh ketika saya mondok. Walaupun di pondok saya bangunannya lebih kokoh, sana juga tidak kalah, bangunannya kokoh besar-besar. Ya, tahfidz Quran sudah menjadi segojangan. Bahasa Arab langsung, santrinya langsung diajar oleh masyayikh, langsung bisa bahasa Arab. Ada matik, ada imtak silwar, mulai dari TK, itu mulai dari PAUD sampai S1. Mahat Ali sampai S1. Rapi banget. Itu baru sesama Indonesia loh ya. Tadi kan mengatakan, siapa tadi, Cak Emir mengatakan bahwasanya sak dunia ini Syekh Halim Qadhi ini berkeliling seluruh Indonesia, seluruh dunia, baru menjumpai. Lalu di sebelahnya Ishkarima kurang lebih 1 kilo 2 kilo ke arah barat, masih jalur Karangpandan Tawangmangu, ada pondok yang lebih besar lagi, Al-Azhar namanya. Ini kalau ini pondok elit ini, mungkin masyarakat sekitar sini nggak ada yang masuk situ, karena selain administrasinya mahal. Silakan jangan cek ke sana, sambil main kesini tak tunjukin, oh ini loh pondoknya. Tentunya masuk situ dulu pernah ada daurah apa gitu ya, terus istri saya ngajak Mbak Yuni, mantan juga, diajak sana. Masuk dia tuh heran, ya Allah, ini bangun sama gede ini hotel apa itu, pondok kaca full dan megah, gak nari jamaah, gak jatah jamaah, hampir berebes kata-kata, dan sampai berebes itu terkagum, terharu, masya Allah, besar lebar lokasinya. Itu di Indonesia saja itu sudah kalah telak itu, dan pondok-pondok yang lain saya yakin di setiap provinsi ada. Katalah masalah keteraturan sandar lah, itu bisa diatur tergantung kepengurusannya, wong sandal karek ngatur gak iso. Kok remeh men loh, masa sekelas syekh, bahkan kementerian apa tadi disebutkan tadi, ketua Robitoh sedunia terus mengagumi dengan sendal, itu kan sangat kok gak masuk akal. Saya tidak percaya kepada syekhnya, itu bukan, justru yang menceritakan ini yang saya tidak percaya. Lalu yang terakhir dari pernyataan ini tadi mengatakan bahwasanya syekh dengan diperkuat ucapan Pak Nur Hasan zaman dulu, inilah yang akan menunda hari kiamat, bahwa jamaah inilah yang menunda jatuhnya kiamat, langit akan kiamat itu ya sebab jamaah ini merasa menjadi orang yang berjasa atas mundure dina kiamat.
Inilah kalau orang itu kalau gak pernah dolan aduh ya ngene iki. Ya. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala, dikiranya memang kiamat itu tidak akan terjadi selama orang-orang masih mengenal agama, tidak akan terjadi. Dikiranya seluruh dunia ini yang hanya mengajarkan agama hanya jamaahnya. La haula wala quwata illa billah. Ini parah ini ya, kutluknya parah nemen. Nun saya kutluk kita nemen parah. Ya. Lagi ya, kita ini sampean panas ya, aja diterusne ra apa-apa itu. Jamaah. Ya. Ya, kita syukur ya di jamaah ini betul-betul Allah memberi rahmat besar. Allah memberi rahmat besar. Jadi saya sendiri jamaah setelah mempelajari Quran di sini, ya nggak banyak yang saya pelajari. Tapi waktu Bapak Imam saya nugaskan ke Amerika, ketemu dengan ulama-ulama lulusan Masjidil Haram, ulama saudara, lulusan Masjidil Haram. Di Kanada ketemu lagi, di London apalagi saudara. Itu di sana itu kalau mau tahu Mekah Madinahnya Eropa ya London itu. Anak kecil-kecil ngapalin Quran. Tapi beliau Ahmad Qadhi ini bilang, saya udah kesana semua, tapi belum pernah melihat seperti jamaah ini. Ilmu mangkuk. Percayalah. Percaya ya urusanmu, gak percaya ya urusanmu ya. Yang diberikan oleh Haji Nur Hasan. Ilmu mangkul tafsir yang dipilih oleh Haji Nur Hasan dan sudah jalan. Ada adil, ada taat, ada disiplin, ada sambung jamaah, ada infak, ada pembelaan, ada tim tamu, ada tim ini, masya Allah. Memang saya cerita ke beliau dan beliau melihat gitu loh. Jadi bukan ngecap. Bilang. Ya, tadi mengatakan beliau heran dengan mangkulnya Nur Hasan, melihat tafsir yang dipilih oleh Nur Hasan. Tafsir apa tadi? Sing dipilih tafsir apa to jane? Kok saya kok gak mudeng to tafsir apa ngono lho. Ya tafsir berra'yi dengan ra'yinya masing-masing ulama-ulamanya itu wong sama Ibnu Katsir ditolak. Jalalain ndak kenal. Tafsir apa lagi? Aisyarut Tafasir gak kenal, Tobari gak kenal. Malah ana sing ucapan ora usah tafsiran, tafsir itu kan kira-kira. Loh, teman-teman. Niku nek taksir, nek ditaksir iya, tak mau ditaksir itu basa Jawa. Kok nafsir ning apa? Lalu dia loncat, hasil tafsir itu ada pembinaan Adil, Rafiq, Muhsin, Aris. Ada tim ini. Kok gak nyambung? Hasil tafsir yang dipilih menghasilkan ada Adil, Rafiq, Muhsin, Aris. Gak nyambung, aku plus gak nyambung. Terus Halim Qadhi ini mengagumi jamaah lagi-lagi, dia memperbandingkan yang ada di London, yang ada di Kanada, yang ada di Amerika, katanya ketemu ulama-ulama lulusan Ma'had Haram, enggak sehebat dengan pemuda-pemuda Islam jamaah. Mantap. Kalau memang benar seperti itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, kami tidak keluar. Kami gak metu. Nek umpama bener kaya ngono ki awake dhewe gak metu. Kenapa begitu lengkapnya ilmu jamaah? Namun ketika kita sudah, kenapa kita keluar? Karena kita dibodohi dan dibodohkan. Kalau memang benar apa yang disampaikan oleh ini Cak Emir ini, ngapain mus lengkap kok? Dan ngapain pula si Cak Emir ini meminta pujian-pujian orang yang dianggap tidak jamaah? Artinya maksud saya orang yang dianggap kafir kan gak biat non imami. Ngapain pula menjadi promosi, menjadi sebuah endorse ngomong kafir mereka? Inilah kerancuan yang enggak jelas. Biar aja. Oke, lanjut. Bilang insya Allah saya bantu. Jamaah alhamdulillah Allah paling ya kayak contoh membantunya itu super serius. Adik saya Dawud ini sejamaah ya. Waktu saya datang ke Ummul Qura sendiri, saya ketemu dengan
dekan Fakultas Bahasa Adab. Saya ketemu dekannya. Itu beliau bilang gini, kamu kalau mau masuk sini harus lulus SMA dan yang sederajat, harus belum 5 tahun usia SMA-nya. Jadi dari lulus itu nggak boleh melebihi 5 tahun. Usianya harus di bawah 25 tahun. Ditulis semua. Saya bilang, wah ini awakmu gak katut Bud. Dawud ini waktu itu lulus SMA-nya sudah 8 tahun deh. Ya tahu usianya sudah expired dulu ya. Tapi kalau paring datang ke Mekah ya sama Ahmad Qodhi ini langsung dimasukin belang masuk. Bilangin, hey ini masukin, masuk saudara. Itu. Tapi beliau bilang masukin ke Mekah atau ke Madinah ke Ma'had gampang. Insya Allah biidznillah. Yang susah adalah menjaga anak-anak yang kamu masukin sana nggak terpengaruh. Dengar nggak ini jemaah? Halo, dengar apa enggak ini? Yang susah itu menjaga anak-anak ini apa? Supaya tidak terpengaruh masuk Masjidil Haram, masuk Mekah terus merasa pol dewe, pinter dewe, terus Hadi Nur Hasan itu goblok, Haji Abdul Jahari kurang bijaksana, Haji Abdul Aziz itu siapa itu? Kok iso Rasul? Turun rango keimaman Haji Nur Hasan gak sah, lu kok iso? Jamaah gak wajib. Sopo sih ngomong jamaah gak wajib belum? Ya lagi ya, semakin seru ya. Jadi atas kedekatan dari ini, dari Ustadz dari Cak Emir ini, atas kedekatannya kepada Ahmad Qodhi ini, dia diberi kemudahan katanya. Langsung anak-anak jamaah yang ingin belajar di sana sangat dimudahkan, dipermudah. Sampai lagi tadi mengatakan itulah ya. Sampai orang yang daftar sana salah satu syaratnya pertama lulus SMA, memang benar. Kalau biasanya kalau yang saya tahu di sini harus ada rekomendasi dari ma'had atau asatid di sini yang telah terjalin hubungan dengan Arab Saudi. Ya, di sini lah misalnya di Syarima tentunya sudah jelas. Imam Syuhada misalnya di mana itu Sukoharjo, atau di Al-Ukhwah mungkin insyaallah di Sukoharjo juga. Kemudian di Solo misalnya di mana itu punya kawan-kawan sunnah itu salafi itu, atau ya pondok-pondok yang sudah bagus lah misalnya di Lirboyo, di Tebu Ireng, yang jelas sudah ada link-link ini adalah pondok-pondok nasional. Iya itu memang benar. Lalu beliau mengatakan sampai adikku sampai jenenge Dawud ya sudah expired ijazahnya 5 tahun, lalu langsung dimasukkan. Allah alam, yang tahu adalah para masyayikh yang ada di sana. Terlepas dari itu, saya hanya ingin bertanya, masuk sistem akan doa asik, doa arik seperti itu kan sistem ya, sistem itu ada gini. Kalau sudah memang expired ya sudah, kan dibuktikan dengan ijazah, tidak dibuktikan atas ini koncoku, kan nggak ngono tuh. Kan sistem yang bicarakan sistem. Setahu saya kalau itu prosedural. Nah, tapi kalau pondoknya itu punya Pak Lie, Pak Dene ya mungkin bisa. Misalnya ini pondok ini nih Hima Aliyah nih. Ini pondok setingkat dengan SMA nih, SMA. Jadi masuk sini harus ada ijazah SMP, walaupun kami tidak memberlakukan lama expired ijazahnya, tidak. Lalu ada wong mondok terus kadang koyo juga mungkin lu oleh wae pokoknya lulus SMP ya oleh, SD ya oleh. Ya nggak bisa dong, kita bicara sistem di sini. Ana apa-apa kaya jokam kan SD ya oleh, SMP ya oleh, enggak mlebu nek mlebu ning pegon kan enggak peduli mbok kuliah, mbok SD, mbok SMP ya. Itu kalau sistemnya sistem misalnya konsep salafiyah atau konsep artinya konsepnya kurikulumnya salafiyah atau kok tradisional mungkin bisa. Tradisional ya, tapi kalau sudah konsepnya konsep seperti ini modern ya gak iso. Harus ada penataan, ada kelas-kelas yang sudah harus ditempuh.
lulus SMA, lulus SMP dulu. Nah, sekelas Ma'had Ummul Qura atau Darul Hadis tadi yang beliau sampaikan, dia membantu memudahkan ini si Daud ini. Allah alam, saya nggak tahu. Nanti biar saya yang memberikan penjelasan apa benar atau tidak. Lalu ada pesan yang menggelitik, katanya Syekh siapa tadi? Syekh Qadhi tadi mengatakan kalau ngelebok ning sekolah ini gampang, namun yang sulit adalah menjaga jangan sampai terpengaruh mudah-mudahan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Saya jadi bingung. Dia sekolah di Mekah yang mana notabene sekolah itu jelas ad-din. Jelas adalah masalah agama, ulumuddin, ilmu tentang agama, tentang syariat, tentang agama. Namun orang belajari ulumuddin yang pertama, yang kedua masyayikh yang terpercaya. Kok ijek wedi terpengaruh itu maksudnya apa toh? Lah kalau di Indonesia kemungkinan itu bisa ada mungkin misalnya di IAIN saja di UIN misalnya kita kuliah di sana nanti ada pemikiran apa yang dimasukkan sebenarnya pemikiran itu adalah sebagai bagian dari sebuah mata kuliah misalnya kalau saya dulu kuliah ada namanya tentang masalah kontemporer misalnya kita diperdebatkan dengan pemikiran kontemporer salah satu mata kuliahnya ada kontemporer misalnya sehingga kalau nggak hati-hati kita bisa menjadi orang-orang liberal ada kalau nggak hati-hati karena terlalu mengangkat sebuah kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab namun kadang-kadang lepas dari batas-batas itu kemungkinan masih ada. Tetapi kalau di Arab Saudi misalnya, jelas misalnya arahnya hanya pembinaan tarbiyah di situ. Kok terpengaruh? Beliau mengaku ternyata apa yang dimaksud terpengaruh? Yang dimaksud terpengaruh adalah meremehkan jamaah. Mereka meremehkan amirnya, tidak mengakui amirnya, tidak mengakui imannya. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Anda percaya Syekh Ahmad Qadhi tadi berpesan seperti itu? Percaya enggak kira-kira akal sehat, akal waras dan akal selamat Anda percaya enggak? Percaya enggak? Nah aku gak percaya, jelas gak percaya. Apalagi kemudian jangan sampai pemuda-pemuda meremehkan Pak Nur Hasan, Pak Haji Abdul Zahid dan Abdul Aziz Sultan Aulia, jangan sampai. Masa pesennya kayak nggak cocok Ahmad Qadhi ki ya wong cokam dewi kan ini. Ora Syekh ngono ya wong jenenge Arab gitu. Ya, namun lagi-lagi saya tidak jauh melangkah sesuatu yang tidak kita ketahui, namun kritis itu boleh. Kritis itu boleh, khawatir itu boleh, waro'a itu boleh. Terlepas percaya dan tidak percaya itu adalah urusan Anda, gitu toh. Nah, nanti yang memberikan penjelasan biar masyayikh yang langsung di sana. Nah, apakah benar bahwa Syekh Qadhi memuji-muji Nur Hasan sampai seperti itu, mencium tangannya orang-orang jamaah seperti itu? Apakah benar? Allah a'lam bishawab. Lanjut. Wah, itu Masya Allah saudara, tahun 2006 beliau sudah ngomong gitu, klip. 2016. Nah ini hanya jamaah-jamaah yang menginginkan anaknya untuk sekolah di sana, lebih baik hatam Quran di sini, hatam kutubus kita di sini, paham jamaah yang kuat. Kalau mau belajar ke sana silakan belajar. Jangan sampai jamaah kita keinginannya tinggi, apa yang kita inginkan apa? Apa anak kita jadi ulama top? Apa top itu yang penting saudara jemaah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah yang paling takwa. Ya toh? Itu loh yang hadisnya Nabi apa?
Pokok entah itu orang. Jangan mencari ilmu wala takhayyaru bihil majalis man fa'ala hadza apa lalekno moto ae kin lancar moto litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha wala takhayyarul majalis faman fa'ala hadza fannaru. Jangan kamu mencari ilmu, okay? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mondok-mondok, jangan mencari ilmu untuk membandingi ulama. Itu bahu bil ulama supaya disebut ulama di jamaah, jangan. Walal itu maru bi sufaha. Jangan belajar ilmu supaya bisa dalilin orang, akhirnya orang nggak bisa ngomong, bangga kalau ngomong nggak bisa dibantah, bangga, jangan. Terus wala takhayyarul majalis. Jangan belajar ilmu untuk memilih majelis. Artinya disebut ulama tempat duduknya spesial. Jangan seperti itu. Siapa yang berbuat seperti itu tempatnya adalah neraka. Nabi mengatakan neraka itu sampai 3 kali. Nah itu. Nah ini sangat penting bagi kita, bagi orang-orang yang mencari ilmu. Terutama yang punya anak. Saya cita-cita anak saya jadi mubalek. Well, silahkan, boleh. Tapi mubalek untuk supaya anak kita menjadi orang yang takwa. Masih ingat ya? Menjadi orang yang apa, saudara jemaah? Orang yang Oke. Ya, saya selesai ya. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, yang terakhir adalah pesan-pesan beliau yang disampaikan kepada para orang tua terhadap generasi penerusnya, jangan sampai terpengaruh pinter kaya ngopo, inti mutlaknya adalah tetapi jamaah. Ya, kita close, sudah lama hampir 1 jam ya, hampir 1 jam enggak apa-apa ya, sekali-kali seperti ini enggak apa-apa. Kalau kita merujuk dari pembicaraan semua tadi, kalau kita mendengarkan dari pembicaraan semua tadi adalah apa, yaitu dalam rangka mengunggulkan sosok, yaitu siapa, Nur Hasan Ubaidah, mengunggulkan sosok-sosok beliau sampai berlebihan, dan cerita-cerita itu belum pernah kita dengar. Terus terang saya belum pernah mendengar hubungan beliau dengan Ahmad Qadhi, Halim Qadhi sampai seperti itu, belum pernah kita dengar. Biasanya kalau kita seperti itu dulu, ya, sekiranya benar tuh menyampaikannya sampai di Griswood, sekiranya benar. Tapi kayaknya ini sama jamaah aja kayaknya nggak percaya sehingga tidak begitu diflorkan. Kalau sekiranya benar tuh disampaikan sampai pelosok-pelosok. Sekiranya benar. Ya, apapun itu pilihan kita, dan semoga ceramah ini dan sedikit omongan-omongan tadi bisa membuka akal sehat para saudara-saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah. Apakah pembicaraan ini tadi benar adanya, Anda percaya atau tidak? Khususnya yang kawan-kawan di dalam, kalau di luar jelas gak percaya, insya Allah ya, sehingga akan memudahkan Anda untuk mendapatkan jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.